Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirianto dari kelas S1B dengan nomor NPM 2020 46500 288. Di video berikut ini saya akan menjabarkan topik materi apa saja di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi selama 1 semester ini. Topik pertama yang menarik yang saya pelajari yaitu saya baru memahami bahwa proses komunikasi mempunyai 3 konseptual, yaitu komunikasi sebagai tindakan satu arah, komunikasi sebagai interaksi, dan komunikasi sebagai transaksi. Contoh dalam kehidupan nyata komunikasi sebagai tindakan satu arah, yaitu contoh pertama adalah penyampaian pesan melalui koran, majalah, radio, dan televisi. Karena semua kegiatan yang secara sengaja dilakukan seseorang untuk menyampaikan rangsangan dan membangkitkan respon orang lain. Lalu yang topik kedua yang menarik untuk saya pelajari yaitu tentang etika komunikasi. Etika yaitu merupakan suatu bentuk pembuatan keputusan yang berkaitan dengan moral dan dapat menentukan hal-hal apa yang benar maupun salah yang dipengaruhi oleh peraturan dan hukum yang ada dalam masyarakat. Contoh dalam kehidupan nyata, etika yang pertama yaitu pada saat memulai pembicaraan. Dalam hal ini harus memperhatikan calon lawan bicara, ramah dan sopan, dan tetapi mau menjadi pendengar juga. Misalnya saat akan berkenalan dengan orang yang mau kita jumpai. Etika yang kedua yaitu pada saat komunikasi tatap muka. Pada hal ini yang harus diperhatikan bagaimana menatap lawan bicara, menjaga intonasi dan kecepatan berbicara, dan melontarkan pertanyaan. Misalnya, komunikasi antara dosen mahasiswa saat perkuliahan di dalam kelas. Etika yang ketiga yaitu pada saat komunikasi melalui media. Hal ini sering dilakukan oleh kebanyakan orang, oleh sebab itu, hal-hal yang harus diperhatikan dan dipelajari, yaitu perhatikan gaya tulisan, baca, atur intonasi, dan pikiran apa yang ingin ditulis. Contoh saat mahasiswa menghubungi dosen. Lalu kemudian saya akan menjabarkan apa saja unsur dalam berkomunikasi. Unsur yang pertama yaitu komunikator. Komunikator mempunyai suatu ide atau gagasan sebelum proses penyampaian pesan dapat dilakukan. Pengirim pesan harus menyiapkan ide atau gagasan apa yang ingin disampaikan kepada audiens. Kemudian unsur yang kedua yaitu komunikan. Komunikan menerima pesan komunikasi yang dikirimkan oleh komunikator melalui media komunikasi. Setelah menerima pesan, kemudian komunikan menafsirkan pesan tersebut. Suatu pesan yang dapat disampaikan komunikator harus mudah dimengerti dan tersimpan di dalam pikiran penerima pesan. Unsur yang ketiga yaitu pesan. Komunikator harus mengubah ide menjadi suatu pesan dalam proses komunikasi agar dapat dimengerti dan diterima dengan baik, walaupun pada dasarnya tidak semua ide dapat diterima dan dimengerti dengan sempurna. Kemudian unsur yang keempat itu adalah media. Setelah komunikator mengubah ide menjadi suatu pesan, berikutnya memindahkan dan mentransmisikan pesan melalui berbagai saluran yang ada kepada penerima pesan. Panjang pendeknya saluran komunikasi yang digunakan akan berpengaruh terhadap proses transmisi pesan. Setelah komunikator mengubah ide menjadi suatu pesan, berikutnya memindahkan atau mentransmisikan pesan melalui berbagai saluran yang ada kepada penerima pesan. Panjang pendeknya saluran komunikasi yang digunakan akan berpengaruh terhadap proses transmisi pesan. Unsur yang kelima yaitu efek komunikasi. Semua pengaruh komunikasi yang dilakukan secara terencana mempunyai tujuan, yakni mengaruhi khalayak atau penerima. Pengaruh adalah efek perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sudah menerima.
Kemudian saya akan menjelaskan tentang hambatan. Hambatan atau gangguan adalah yaitu segala sesuatu yang mengganggu kelancaran komunikasi serta akan menghambat kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Sifat hambatan memiliki dua sifat, yaitu hambatan objektif, hambatan terhadap proses komunikasi yang tidak disengaja dibuat oleh pihak lain tetapi disebabkan oleh keadaan yang tidak menguntungkan, seperti cuaca, berada di tempat keramaian, waktu yang tidak tepat, atau tidaknya chemistry antara komunikator dan komunikan. Hambatan yang kedua adalah subjektif. Hambatan yang disengaja dibuat orang lain sebagai upaya penentangan, seperti penentangan kepentingan, prasangka, tamak, iri hati, apatisme, dan mencemoohkan komunikasi. Gangguan atau hambatan yang sering terjadi dalam proses pembelajaran online yaitu gangguan personal, yaitu bersangkutan dengan kondisi fisik komunikan dan komunikator yang sedang kelelahan, rasa lapar atau sedang ngantuk, juga kondisi psikologis, misalnya tidak ada minat, bosan, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya saya akan menjabarkan hasil karya saya di sebelah saya ini. Kenapa saya mengambil judul atau tema dampak negatif penggunaan handphone berlebihan? Karena kita sadari bahwa teknologi semakin hari semakin cepat dan canggih secara sistem maupun cara penggunaannya. Terlepas dari itu, bahwa beberapa orang banyak yang kurang menyadari bahwa apa saja dampak dan akibat yang ditimbulkan karena menggunakan handphone secara berlebihan. Pada poster ini, saya menginformasikan dan menyampaikan pesan bahwa beberapa dampak dan akibat yang akan kalian temui jika terlalu berlebihan menggunakan handphone. Yang pertama adalah otak menjadi lelah, kemudian hilangnya pendengaran, ketiga mengganggu kesehatan mental, 4 menurunkan kualitas sperma, dan 5 gangguan mata. Kemudian dalam rancangan desain karya saya ini, yang saya buat menjadi ilustrasi atau contoh akibat dampak penggunaan handphone secara berlebihan. Lalu kenapa saya membuat semacam vektor atau karikatur semacam poster ini? Yaitu agar dapat diterima oleh khalayak dengan baik. Sekian penjabaran dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.